Halo teman-teman, sekarang kita akan mempelajari mata pelajaran matematika yang dimana itu ada pecahan, IPA yang dimana ada siklus air, dan bahasa Indonesia yang dimana itu ada mengenali dan menggunakan awalan ma. Oke, kita simak ya. Sekarang kita mulai dari pelajaran bahasa Indonesia. Teman-teman tahu nggak apa itu awalan ma? Awalan ma itu digunakan untuk membentuk kata kerja, yaitu kata yang menunjukkan kegiatan ataupun tindakan. Seperti nulis, kata imbuhannya ialah me, berarti menjadi menulis. Selebihnya seperti itu, seperti baca. Jadi nanti ketambahan membaca, dan nyiram ketambahan mem menjadi menyiram. Jadi setiap kata yang memakai awalan me artinya itu menunjukkan sesuatu yang dilakukan. Coba teman-teman sebutkan contoh lain, misalnya memasak, menyapu, ataupun melompat. Setelah itu, bagaimana kata dasar bisa berubah saat diberi awalan me? Jadi, semua kata itu menunjukkan kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Seperti awalan me itu membuat kata dasar menjadi kata kerja aktif. Misalnya, kalau sapu itu benda, tapi kalau menyapu artinya itu kita sedang melakukan kegiatan sapu. Jadinya seperti itu. Setelah itu kita akan beralih nih ke pelajaran IPA. Teman-teman, air di bumi ini ternyata selalu berputar loh. Perputaran itu disebut dengan siklus air ataupun daur air. Berarti ada 4 tahapan utama dalam siklus air. Yang pertama ialah penguapan ataupun evaporasi, yang dimana air dari laut, sungai, dan danau itu menguap karena panas matahari. Setelah itu, pengendapan ataupun kondensasi, yang dimana uap air di langit itu berubah menjadi awan. Setelah itu, turunnya hujan atau presipitasi, yaitu saat awan terlalu berat, air jatuh ke bumi sebagai hujan. Yang terakhir adalah penyerapan ataupun infiltrasi, yang dimana air hujan meresap ke dalam tanah lalu mengalir lagi kembali ke laut. Jadinya siklus ini terjadi terus-menerus sehingga air di bumi itu tidak pernah habis. Setelah itu, sekarang bayangkan air di laut itu menguap karena panas matahari. Kemudian uap air naik ke langit dan menjadi awan. Saat awan sudah berat, akan terjadinya turunlah hujan. Nah, air hujan yang jatuh ke tanah itu mengalirlah ke sungai dan juga ke laut, lalu kembali menguap lagi. Begitulah terus. Jadinya cara ini akan terus-menerus akan terjadi. Air terus berputar dalam siklus air yang tidak pernah berhenti. Itulah sebabnya yang disebut dengan siklus air. Setelah itu kita akan belajar tentang pecahan. Apa itu pecahan? Pecahan ialah bagian dari suatu keseluruhan. Artinya, ketika sesuatu yang utuh dibagi menjadi beberapa bagian yang sama besar, setiap bagian itu disebut dengan pecahan. Nah, pecahan ini terdiri menjadi 2, yaitu pembilang dan juga penyebut. Apa itu penyebut? Penyebut ialah angka di bawah yang menunjukkan berapa banyak bagian keseluruhan dibagi. Setelah itu pembilang. Pembilang ialah angka di atas yang menunjukkan berapa bagian yang kita ambil. Contohnya, pada pecahan 1/2, yang dimana angka 1 ialah sebagai pembilang dan angka 2 adalah sebagai penyebut. Jadi, 1 bagian dari 2 bagian yang sama besar. Misalnya, kalau kalian punya 1 gelas air, lalu kamu isi hanya setengahnya, maka kamu memiliki 1/2 gelas air. Nah, pecahan seperti ini membantu kita menunjukkan bagian kecil dari sesuatu yang utuh. Setelah itu, pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Pecahan itu bukan hanya ada di buku pelajaran, tetapi juga sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kamu minum setengah botol air, itu berarti kamu minum 1/2 bagian dari botol penuh. Jika contoh kedua,
Jika ibu mengisi ember hanya sepertiga air, maka air di ember itu adalah 1/3 bagian dari ember penuh. Contoh selanjutnya, kalau kamu membagi satu kue menjadi 4 bagian sama besar dan kamu akan makan 1 potong, berarti kamu makan 1/4 kue. Nah, dengan memahami pecahan, kita bisa mengukur, membagi, dan juga menggunakan sesuatu dengan adil dan tepat. Pecahan juga mengajarkan kita untuk bijak menggunakan sumber daya, termasuk air yang sangat berharga bagi kehidupan. Nah, teman-teman, hari ini kita sudah belajar banyak hal. Kita tahu bahwa air adalah sumber kehidupan, dan tanpa air, manusia, hewan, dan tumbuhan tidak bisa hidup. Jadinya kita juga sebagai pelajar sudah belajar awalan dan siklus air yang membuat air terus tersedia di bumi. Jadi mulai sekarang, ayo kita hemat air dan juga jaga kebersihan ya. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.